Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Hari yang cerah. Semoga memberi semangat spirit kita semuanya untuk menapak hari ini yang lebih baik. Kami sapa dulu rekan-rekan yang dari Universitas Telkom Semarang. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Juga kami sapa rekan-rekan dari Politeknik Pratama di Purwokerto. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga tidak lupa kami sapa rekan dari STS Telkom Kartasura. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga juga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Amin. Rekan-rekanku yang kami hormati, yang kami banggakan, kemarin kita tidak bisa melakukan pertemuan perkuliahan mengepasi tanggal merah hari libur. Pada kali ini kita masuk pertemuan yang kedua. Nah, minggu yang kemarin kita belum melakukan perkuliahan ada hari libur. Nah, pada perkuliahan yang kedua ini tentang mata kuliah ekonomi kreatif, perlu kasih sampaikan bahwa kita ingin membicarakan, kita ingin mendiskusikan tentang bagaimana manusia, kompleksitas manusia. Karena bicara ekonomi kreatif dimulai dari kreativitas manusia, nilai-nilai yang ada di manusia. Nanti setelah pertemuan yang ketiga, keempat ke sana nanti kita sudah bicara tentang ekonomi kreatif. Bagaimana pengembangannya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana manajemen yang kreatif dan segala macam. Sebagai pendahuluan untuk pertemuan pada pagi hari ini kami sampaikan. Sebelumnya kami ingatkan rekan-rekan untuk absensi disiakan jangan lupa, karena nanti kalau saudara tidak absen, saudara yang rugi. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan tentang manusia dan kreativitas. Manusia diciptakan di muka bumi sebagai makhluk yang sempurna. Bagi rekan-rekan yang beragama Islam, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu sebagai pemimpin di dunia. Hakikatnya semua manusia adalah pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin. Nah, manusia diciptakan di dunia ini dalam keadaan yang sempurna. Ada lahir, ada batin. Mempunyai nafsu, tapi juga punya akal. Kalau hewan dipunyai nafsu saja, tapi tidak punya akal. Juga tumbuhan dan hewan makhluk yang lain. Nah, manusia selain dipunyai akal dan dipunyai fisik, lahir dan batin tadi, manusia itu juga sebagai makhluk yang kompleks. Sebagai makhluk individu, sebagai pribadi, tapi juga sebagai makhluk sosial. Siapa yang kira-kira bisa berdiri sendiri, yang bisa melakukan segala aktivitas sendiri, tidak ada bantuan orang lain? Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, tidak bisa melakukan seluruh aktivitas kebutuhan hidupnya dengan sendiri. Mesti memerlukan bantuan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan manusia ini, memerlukan orang lain ini, artinya apa? Bekerja sama.
Kalau sudah bekerja sama akan timbul, oh ini begini, oh ini bagusnya begitu, akan timbul dalam kohesi hubungan kerjasama tadi. Kalau manusia bekerja sama dengan pihak yang lain, dengan makhluk manusia yang lain, dalam rangka apa? Untuk pencapaian kebutuhan tujuan hidupnya, kebutuhan hidupnya. Nah, kalau sudah bekerja sama dengan orang lain, berkelompok, berjamaah, berkomunitas, akan ada ide-ide muncul yang lain. Saudara sederhana melihat kalau di lingkungan saudara bekerja bakti, ya, kerja bakti, apakah membangun jalan, apakah membangun jembatan, atau membangun gedung pertemuan misalnya, banyak orang di situ. Akan muncul ide-ide, wah ini begini, itu begitu, kurang ini, kurang itu, kan begitu kan? Ya enggak? Kawan-kawan sudah melakukan kerja bakti di lingkungannya sendiri kan? Nah, ini hakikatnya bahwa manusia itu kalau sudah berkelompok, bersosialisasi, akan muncul ide-ide baru, akan muncul pemahaman-pemahaman baru, gagasan-gagasan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan kegiatan yang bersifat ekonomi. Anda bisa bayangkan ketika dimulai usaha itu mungkin dari pribadi, usaha dagang budi, atau usaha keluarga. Tapi ketika sudah menjadi besar, berkelompok, banyak orang akan timbul menjadi perusahaan PT. Mungkin menjadi banyak lagi perusahaan multinasional. Anda bisa melihat Bakri, grupnya Bakri, grupnya Sahid, grupnya Sudwikat Mono, grupnya Salim. Yang dekat dengan di Solo, grupnya Sritek. Sritek itu yang mendirikan Pak Lukminto itu hanya dari Pasar Klewek, mungkin 50 atau 40 tahun yang lalu. Akhirnya jadi besar, sekarang menjadi perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Ekspor tekstilnya Sritek itu ke 56 negara di dunia. Jadi manusia itu sebagai sumber inspirasi, sumber ide-ide, dan sumber gagasan-gagasan yang ada. Nah, gagasan itu muncul dari pribadi individu, tetapi ketika sudah berkelompok, berkomunitas, akan munculkan ide-ide yang berkembang, yang lebih maju. Itu sebagai pendahuluan. Kita lanjutkan, mengapa ide-ide itu muncul? Mengapa gagasan-gagasan itu muncul? Di depan kami sampaikan, manusia itu selain makhluk individu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial perlu kerjasama dengan orang lain. Selain itu, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai hati, nafsu, dan juga akal pikiran. Nah, dalam kerangka ini, pertumbuhan manusia yang sangat besar. Kenapa? Manusia cenderung bekerja sama. Manusia cenderung memenuhi kebutuhan pribadi. Akhirnya apa? Dengan bersosialisasi, dengan berkelompok, dengan berkumpul, menimbulkan kohesi, menimbulkan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Akhirnya kebutuhan untuk berkumpul, kebutuhan untuk sosial menjadi semakin tinggi. Di sisi yang lain, yang namanya bersosialisasi, ini hasrat manusia, berkenalan, akhirnya menimbulkan hubungan-hubungan yang bersifat biologis. Ya, tuntutan di masyarakat menjadi lebih banyak. Nah, kaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, kaitannya manusia sebagai makhluk individu akan menambah populasi jumlah manusia yang ada di muka bumi.
Indonesia saja saat ini penduduknya sudah 270 juta. Dunia sudah sekian miliar, 4 apa 6 miliar. Karena penduduk semakin besar akan memungkinkan timbulnya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ingat tadi saya sampaikan, makhluk manusia itu punya sifat individual, punya hasrat nafsu, tapi juga punya akal pikiran. Punya sifat individu untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan hidupnya, tapi juga punya kebutuhan untuk bekerja sama, kebutuhan untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Nah, inilah sebetulnya yang melandasi, yang menjadikan manusia saling berhubungan, kenalan, akhirnya jadi berjodoh, jadi banyak penduduk di dunia ini. Akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Permasalahan yang pertama adalah timbul tuntutan pemenuhan kebutuhan. Di depan Pak Jani sampaikan, manusia itu butuh kebutuhan individu, kebutuhan fisiologis, dan untuk makan, minum, tempat tinggal. Pada sisi yang lain, manusia juga butuh kebutuhan-kebutuhan sosial yang lain. Nah, disinilah dengan adanya tumbuhnya pertumbuhan penduduk yang sangat besar akan menimbulkan tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan, apapun bentuk kebutuhan manusia. Selain itu, terkait dengan permasalahan yang selanjutnya terkait masalah sosial adalah tuntutan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Sebetulnya lapangan kerja yang terbatas ini akan memunculkan ide-ide manusia untuk berpikir kreatif. Kalau saya hanya nunggu kerja di perusahaan, kalau saya hanya nunggu kerja di pemerintahan, kapan saya dapat? Akhirnya ada ide-ide kreatif untuk menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja baru. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan tentang sosial pendidikan. Jelas, semakin banyak orang, semakin banyak penduduk, bagaimana fasilitas untuk pendidikan? Dan tidak kalah pentingnya, tuntutan masalah yang selanjutnya adalah tentang kesehatan. Manusia semakin banyak, kesehatan, tuntutan kesehatan juga semakin kompleks. Penyakit-penyakit semakin banyak. Dan yang terakhir, permasalahan sosial karena dengan pertumbuhan penduduk adalah tuntutan tentang pelayanan publik. Pelayanan yang bersifat publik, entah itu identitas pribadi, identitas personal, KTP misalnya, atau mungkin pelayanan untuk kebutuhan-kebutuhan pernikahan. Nah, semakin banyak orang bersosialisasi, berkenalan, menimbulkan kesenangan satu dengan yang lain. Nah, permasalahan-permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat besar tadi, antara apakah tuntutan pemenuhan kebutuhan, apakah lapangan pekerjaan, fasilitas sosial dan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, ini sebetulnya yang melengkapi akan menimbulkan ide-ide, gagasan-gagasan manusia itu sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya. Kalau di depan yang pendahuluan kami sampaikan, bagaimana kita melakukan kerjasama dengan orang lain, bagaimana kita memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk sekarang permasalahan penduduk sudah sedemikian besar, kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan orang lain tidak bisa dibeli. Dengan di sini akan tumbuh apa? Ide-ide kreatif, gagasan-gagasan yang muncul. Oh, kalau pekerjaan terbatas, saya harus bagaimana?
Oh, kalau saya sakit sementara fasilitas kesehatan tidak mencukupi, saya harus bagaimana? Oh, kalau saya memerlukan pendidikan harus bagaimana? Nah, ini akan munculkan ide-ide kreatif manusia yang disebabkan karena banyaknya pertumbuhan penduduk yang ada. Yang disebabkan karena jumlah penduduk yang sangat melimpah. Dengan demikian, bagaimana manusia itu akhirnya akan menumbuhkan kreativitasnya. Kalau yang kedua, pandangan yang problematika yang kedua tadi, bagaimana lapangan kerja yang ada. Nah, sekarang kita bicara tentang teori ekonomi modern. Kalau teori ekonomi yang klasik, penukarannya hanya wujud barang dan barang. Teori ekonomi modern menekankan bahwa yang pertama, manusia itu adalah makhluk ekonomi. Dengan demikian, tuntutan permasalahan yang ada dikarenakan pertumbuhan penduduk ini akan bisa dieliminir kalau manusia itu tercukupi secara ekonomi. Ya, kalau ada pandangan bahwa ekonomi segala-galanya itu salah satu disebabkan karena pandangan bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi. Artinya apa? Dalam konteks apapun, entah itu sebagai makhluk pribadi dalam diri pribadi, makhluk kelompok dalam keluarga, atau makhluk kelompok dalam komunitas tertentu, hakikatnya manusia itu adalah makhluk ekonomi yang selalu dikalkulasi dengan untung dan rugi. Kita berorganisasi sebetulnya ini adalah saya nanti bisa dapat apa, meskipun ukurannya tidak ukuran materi, tapi kalkulatif ini disebut kegiatan ataupun nilai-nilai makro ekonomi. Karena apa? Mudah melihat secara kalkulasi untung rugi. Kalau saya masuk organisasi, saya dapat apa ya? Kalau saya masuk ini, saya kira mengharapkan apa ya? Pandangan yang pertama adalah hakikatnya manusia adalah makhluk ekonomi. Semua manusia asalkan masih manusia yang normal, punya hati, punya pikiran, dan tubuh yang sempurna atau tubuh yang sehat. Yang kedua, pandangan yang kedua tentang teori tentang manusia adalah bahwa ketuk sudah manusia sebagai makhluk ekonomi, sehingga apa? Kebutuhannya ingin tercapai, inginnya terus kebutuhan tidak terbatas. Kalau saudara melihat berita-berita yang ada di media, para pejabat-pejabat yang katanya pamer harta dan akhirnya berurusan dengan KPK ini menunjukkan bagaimana kebutuhan itu selalu meningkat. Tas itu kan kegunaannya untuk mengangkat barang, membawa sesuatu. Di Indonesia juga banyak, tapi kenapa harus ke Tali? Kenapa harus ke Amerika? Karena kebutuhan tidak terbatas. Saudara bisa melihat itulah manusia, dan itu memang secara kodrati, secara fitrah disebutkan dalam Al-Quran itu manusia itu diciptakan dengan halungan, nganyelki, pengennya ini itu. Nanti di belakang kalau kita dua bahasa materinya ini bisa kita pahami, di belakang kita mempelajari teori ekonomi kreatif mudah. Manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas yang harus dipenuhi. Sementara sumber daya alam terbatas. Sumber daya alam semakin menipis. Harus bagaimana? Menjaga ekonomi kreatif. Pandangan yang ketiga, makhluk ekonomi punya kebutuhan yang tidak terbatas dan harus dipenuhi. Dan yang ketiga,
dalam pemenuhan kebutuhannya manusia bertindak bersifat rasional. Memikir, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana. Makanya kalau saudara bisa melihat dalam lingkungan saudara, sama-sama makanan bermacam-macam. Ya enggak? Sama-sama pakaian, modelnya neko-neko. Sama-sama kendaraan, mereknya bermacam-macam. Karena apa? Rasionalitas manusia. Saya senangnya ini, saya sukanya itu, mereka sukanya yang lain. Nah, tiga ini, kalau saudara bisa mencermati pandangan teori ekonomi modern tentang manusia, dengan hakikat manusia. Pertama, manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua, makhluk manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas dan harus terpenuhi kalau bisa. Yang ketiga, dalam pemenuhan kebutuhannya manusia bersifat rasional. Inilah sebetulnya yang menjadi cikal bakal kita nanti mempelajari ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang bersumber dari daya kreativitas, daya intelektual, daya pikir, dan segala macam. Nanti akan kita belajar. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada manusia dan kreativitas. Yang kreatif itu mesti manusia. Meskipun sekarang ada laptop, ada HP yang punya fitur-fitur yang bermacam-macam, itu adalah olah karya dari manusia. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, punya akal pikiran, punya hati. Ini sebetulnya yang mendasari manusia itu berlaku kreatif. Kalau kita bicara tentang kreativitas, apa sebetulnya kreativitas? Kreativitas adalah seni mengelola gagasan, ide, dan segala sesuatu untuk kebaikan. Ingat, ide, gagasan maupun segala sesuatu yang ada untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, bukan untuk kejelekan. Nah, kalau kita bicara kreativitas, hakikat manusia yang punya hati, punya pikiran tadi, punya kebutuhan, kemudian memenuhi kebutuhan dengan logika, tidak ngawur, harusnya. Sehingga apa? Kreativitas itu melekat pada manusia. Ada banyak beberapa definisi tentang kreativitas. Ini akan berkaitan dengan seni. Nanti di bukunya Pak Jailani, buku ekonomi kreatif, ada banyak definisi-definisi. Yang paling utama perlu kami tekankan bahwa bagaimana kreativitas itu muncul, bagaimana kreativitas itu ada, dan siapa yang memanai, yang mengelola, yang menikmati kreativitas itu. Kalau kita bicara tentang kreativitas, hampir tidak jauh dengan, karena itu adalah seni mengelola. Bagaimana saudara bisa memainkan dari kawan-kawan rekan-rekan mahasiswa desain grafis, bagaimana saudara membuat desain-desain grafis yang baik dengan ide-ide yang brilian, ide-ide yang cemerlang. Hakikatnya yang menikmati ide-ide cemerlang Anda, karya-karya Anda itu adalah manusia. Ini indah sekali. Ini menakjubkan. Kan begitu kan? Nah, karya-karya kreativitas, ide-ide ini yang menikmati adalah manusia. Nilai-nilai ini yang menciptakan adalah manusia. Nah, dengan demikian manusia dan kreativitas itu hampir seperti dua mata uang. Sepanjang manusia itu masih ada, kreativitas itu masih akan muncul. Sepanjang kreativitas masih berkembang, berarti ide manusia masih ada. Selain itu, bagaimana ide-ide kreativitas manusia itu? Karena apa?
ada dua sisi manusia. Manusia sebagai lahir menikmati indahnya, tetapi bisa juga manusia sebagai bagian punya daya kepuasan. Kalau kita menikmati seni lukis, kan tidak semua orang bisa menikmati. Seni musik, orang bisa menikmati, tapi seleranya berbeda-beda. Tetapi secara fisik, seandainya kita menikmati makanan yang enak, secara fisik semua menikmati, oh sama enaknya. Manusia mempunyai kebutuhan. Manusia menginginkan terpenuhi kebutuhan. Pada sisi yang lain, kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi ketersediaan sumber daya alam sudah terbatas. Kalau kebutuhannya meningkat terus, sumber daya alamnya terbatas. Sehingga apa yang dibutuhkan? Apa yang diperlukan? Ide-ide kreatif, gagasan-gagasan kreatif. Agar apa? Kepuasan terpenuhi, kebutuhan terpenuhi dengan sumber daya yang terbatas. Kalau saudara sekarang melihat saat ini, ya, kalau Pak Jailani dulu waktu mahasiswa seperti saudara, yang namanya HI itu adalah hidangan istimewa kampung. Yang jualan orang sepuh pakai pikulan bergerak di tempat kos-kosan mahasiswa itu hi gitu. Hi identik dengan hidangan istimewa kampung, identik dengan harga-harga yang miring. Pisang goreng, singkong goreng kan miring untuk mahasiswa kos. Tapi yang ada sekarang, itu ada wifi-nya, ada live musiknya, tempatnya tempat dibuat yang lampunya berwarna-warni. Sehingga apa? Orang kedatang ke HI tidak hanya melulu yang berkantong tipis, mepet, tapi di mana di sana untuk saling bersosialisasi, saling berkomunikasi, saling membahas berbagai hal. Nah, ini salah contoh. Hidangannya mungkin masih tetap teh, kentang jeruk, singkong bakar misalnya, tapi suasananya dibuat lainnya. Ini salah satu bentuk kreativitas dari seseorang dalam rangka apa? Untuk menarik pembeli. Nah, kembali kepada permasalahan bahwa kreativitas dan manusia itu dua sisi yang berkaitan. Manusia masih ada berarti kreativitas ada. Kreativitas masih berjalan berarti manusia masih sejarahnya masih ada. Itu rekan-rekan terkait dengan pembahasan untuk kali ini. Kita membicarakan tentang manusia dan kreativitas. Sebelum nanti kita membicarakan permasalahan teori kreatif yang lebih mendalam, sebagai fondasi dulu bahwa kreativitas itu ada dalam diri manusia. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang sempurna, selain juga sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, kebutuhannya pun semakin hari semakin meningkat. Kalau sudah bicara kebutuhan sosial itu sudah semakin meningkat. Dulu misalnya Pak Jailani naik sepeda ontel waktu masih SMP, SMA naik sepeda motor, sudah ke Jakarta kalau nggak naik bis ya naik kereta. Tapi dengan meningkat sekarang, wah naik bis dengan kereta mendingan naik pesawat, waktunya efisien, cepat dan segala macam. Nah, ini salah satu bentuk kreativitas manusia yang tidak akan ada habisnya. Selain itu, manusia juga membutuhkan berkomunikasi, bersosialisasi dan membangun komunitas. Inilah sebetulnya yang memulai adanya ide-ide kreatif itu dari sini. Ide-ide kreatif akan muncul dari seseorang melakukan kerjasama, seseorang melakukan sosialisasi dengan yang lain. Jadi, kalau kebutuhan sosial itu ada, ide-ide dan gagasan itu tetap akan muncul. Dengan demikian, ide-ide kreatif dimunculkan dari kegiatan-kegiatan manusia dari pemenuhan tentang kebutuhan sosial atau social needs.
Demikian rekan-rekan untuk pertemuan pada kali ini. Seperti biasa di akhir pembahasan kami sampaikan evaluasi dan diskusi. Untuk bahan saudara berdiskusi dengan teman-teman yang lain tidak harus dikumpulkan nggih. Untuk bahan diskusi saja. Monggo ini 1, 2, 3 bisa dilakukan diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Kalau nanti dalam diskusi terjadi permasalahan, terjadi kendala, baru disampaikan pada Pak Jailani. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekanku atas perhatian dan kerjasamanya. Kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekhilafan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.